quwwata illa billah. Amma ba'd, para habaib, para ulama, para asatidz, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu 1 tahun kepergian Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan pada hari ini kita berkumpul untuk menghadiri acara haul Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf yang pertama. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita buka hati dan telinga kita untuk mendengarkan sekelumit dari kisah hidup perjalanan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Ali merupakan anak dari pasangan yang saleh dan salehah. Ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, adalah seorang wali kutub yang membaktikan hidupnya untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan mengajar, berdakwah, dan juga melayani umat Nabi Muhammad. Ibu beliau, Hajjah Barkah binti Haji Ahmad Fushani, merupakan perempuan salihah asli Betawi dan merupakan penghafal Al-Quran. Dari pernikahan pasangan saleh dan salihah ini lahir 21 orang anak, di antaranya Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ali, Al-Habib Umar, Al-Habib Alwi, dan Al-Habib Abu Bakar, yang kesemuanya meneruskan dakwah sang ayah sebagaimana bisyarah yang didapatkan oleh ayah beliau pada sekitar tahun 1950-an. Saat itu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti yang tertulis dalam catatan yang ditemukan setelah Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf meninggal dunia. Di dalam kitab tersebut, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf mencatatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kepada beliau, "Wahai Abdurrahman, jangan engkau khawatirkan anak-anakmu, cukup engkau fokus pada dakwah dan mengajar, karena nanti semua anak-anakmu akan menjadi penggantimu setelah kamu tiada." Maka tidak heran ketika kita lihat saat ini, sejak sepeninggalan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman, semua anak-anak beliau menjadi penerus dakwah dari ayahnya sebagaimana bisyarah yang telah beliau dapatkan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf lahir pada malam Senin 10 Jumadil Ula 1364 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 22 April 1945. Sejak kecil beliau dididik oleh ayahnya dengan cara pendidikan Nabi Muhammad, dan sejak kecil beliau sudah dikenalkan oleh ayahnya kepada para ulama salihin. Beliau sering dibawa oleh ayahnya ke majelis kuitang menggunakan sepeda ontel, dan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf ketika mengajak anaknya Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ke kuitang, beliau memakaikan anaknya dengan pakaian yang rapih, menggunakan baju koko putih, jas, dan juga kopiah putih. Saat beliau sampai di kuitang, Habib Abdurrahman menyuruh Habib Ali yang masih kecil untuk mencium tangan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bolak-balik. Kemudian Al-Habib Ali Al-Habsyi kuitang mendoakan beliau dengan doa yang panjang, dan beliau mengatakan, "Ya Abdurrahman, anak engkau namanya sama dengan saya punya nama. Semoga apa yang Allah berikan pada saya sama juga Allah berikan kepadanya." Kegigihan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dalam belajar terlihat sejak muda sampai akhir hayatnya. Beliau berguru kepada para habaib dan muallimin di Jakarta, di antaranya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf atau ayahandanya sendiri. Kemudian Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kuitang, Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Al-Habib Abdullah bin Husin Asyami Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi Condet, Profesor Dr. Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh di Bogor, dan Muallim Ahmad Junaidi. Selain itu, beliau juga pernah mukim selama 40 hari di tempat Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di Makkah. Keberkahan ilmu beliau terlihat ketika beliau diperintahkan untuk menggantikan ayahnya mengajar di Madrasah Saqafah Islamiyah saat ayah beliau mengalami kebutaan, dan pada saat itu usia beliau baru menginjak 15 tahun. Selain itu, beliau pernah mengajar sekaligus menjadi kepala sekolah di Madrasah Islamic Center Kuitang yang merupakan cabang dari Madrasah Unwanul Falah pada tahun 1972. Pada tahun 1960-an, Habib Ali melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ketika itu beliau kuliah di 2 perguruan tinggi,
yaitu Institut Agama Islam Negeri atau IAIN dan juga Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Ketika beliau mengikuti ujian hadis di IAIN, beliau berani mengkoreksi soal ujian hadis yang ditulis oleh dosen di papan tulis, sehingga beliau dipanggil ke ruang dosen untuk mendapatkan percepatan kelulusan di perguruan tinggi tersebut. Pada tahun 1976, keilmuan Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf diakui oleh gurunya dan beliau mendapatkan ijazah secara tertulis dari Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Bahkan beliau memberikan gelar kepada Habib Ali As-Segaf yang pada saat itu baru berusia kurang lebih 30 tahun dengan gelar Al-Walad Al-Allamah. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh yang juga merupakan guru beliau memberikan gelar kepada Al-Habib Ali As-Segaf pada tahun 1978 dengan gelar Bahrul Fahamah. Selain dari habaib dan ulama tadi, Habib Ali juga belajar bahasa Arab kontemporer dengan Habib Muhammad Asad bin Syihab. Beliau belajar bahasa Arab jurnalistik dari koran-koran dan majalah-majalah berbahasa Arab, sehingga beliau memperoleh kemahiran dalam bahasa Arab dan kecakapan bahasa Arab beliau setara dengan akademisi-akademisi Arab. Kegigihan dan kesabaran beliau dalam menuntut ilmu beliau tularkan pada saat mengajar, di mana beliau tidak akan berpindah dari suatu bab ke bab yang lain sebelum muridnya menghafal dan memahami bab yang diajarkan. Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf juga pernah berkata, di zaman sekarang para pengajar agama di sekolah hanya mengajar target kurikulum tanpa memandang sejauh mana murid bisa mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari, sehingga banyak dari mereka sekedar pernah belajar tentang bab itu. Al-Habib Ali membina dan membimbing lebih dari 20 majelis ta'lim di Jabodetabek. Majelis utamanya yaitu majelis ini, Majelis Ta'lim wal Mudzakarah Al-Afaf, yang berada di rumahnya sendiri, yang beliau dirikan atas perintah dari ayahanda beliau Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Majelis ini telah berdiri kurang lebih 28 tahun. Majelis yang diadakan pada setiap Sabtu, dimulai setelah salat asar berjamaah yang diimami oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian membaca Wirdul Latif sebagai zikir sore yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu beliau membaca dan menerangkan kitab-kitab yang berkenaan dengan tauhid, fikih dan juga tasawuf. Di antara kitab yang beliau baca di majelis ini yaitu kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Aqidatul Awam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Beliau mendapatkan mandat dari Profesor Dr. Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki setelah menyelesaikan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah untuk mengajar kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil. Kitab yang isinya menjelaskan dan mengenalkan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat ini banyak orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad, sehingga banyak orang yang salah dalam bersikap, berperilaku dan bertindak karena mereka mengikuti orang yang tidak mengenal dengan Nabi Muhammad. Di samping itu, Habib Ali sebagai ulama yang disegani semua kalangan tersebut juga membuka majlis khusus para asatidz di kediaman beliau pada hari Rabu pagi. Dua kitab yang diajarkan beliau yaitu Ithafus Sadah Al-Mutakin, Syarah Ihya Ulumuddin dan Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Semasa hidup beliau, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf tidak suka menampakkan karamah secara terang-terangan, bukan karena beliau tidak memiliki karamah, akan tetapi beliau pernah mengatakan beliau tidak mau jika banyak orang yang datang kepadanya karena tahu beliau memiliki karamah, bukan karena ingin belajar. Oleh karena itu, mungkin banyak dari kita yang baru mendengar karamah-karamah beliau setelah beliau wafat. Hal ini karena Al-Habib Ali sendiri yang memang ingin menutupi hal tersebut. Dan beliau juga pernah berkata, jangan katakan seorang ulama yang tidak Tuhan pertontonkan karamatnya berarti dia tidak berkaramat. Kenapa Allah tidak mempertontonkan keramatnya seorang guru sampai meninggal dunianya disembunyikan, atau Allah baru pertontonkan karamahnya sesudah meninggal dunia? Habib Ali memberikan perumpamaan, jika saudara mempunyai berlian yang besar, apa saudara akan pertontonkan berlian yang saudara 2013 sampai 2015? Al-Habib Ali berguru pada muallim atau kepada ulama secara online, yaitu Al-Habib Abdullah bin Saleh Ba'bud di Madinah dan Dr. Ismail Al-Misri, dosen Al-Azhar cabang Tonto Mesir.
Keilmuan Al-Habib Ali Assegaf diakui oleh ulama Indonesia dan Timur Tengah. Sebab itu, UIN Jakarta ingin sekali mempersembahkan gelar doktor honoris causa kepadanya. Akan tetapi beliau menolak. Semangat beliau dalam berdakwah dari satu wilayah ke wilayah lainnya merupakan jalan yang juga ditempuh Sayyidil Walid sebagai tongkat estafet dari dakwah para salafun salihin. Dakwah yang lembut dan santun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dengan dakwahnya yang santun ini, banyak preman dan jawara yang bertaubat di tangan beliau, dan para preman yang taubat tersebut beliau berikan tempat tinggal dan juga pekerjaan. Bahkan pernah suatu ketika saat beliau masih tinggal di Menteng, beliau didatangi oleh seorang jawara yang awalnya ingin mengajak diskusi, namun ternyata kedatangannya malah untuk menantang Al-Habib Ali Assegaf. Ketika itu beliau tidak banyak bicara. Beliau, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, hanya melepas peci beliau, kemudian meletakkannya di meja dan meminta jawara tersebut untuk mengambil peci tersebut. Akan tetapi jawara tersebut tidak dapat menyentuh atau mengambil peci Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Kemudian beliau juga pernah berpesan agar kita selalu berpandai-pandai dalam memposisikan dan menjaga diri. Beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf mengatakan, "Wahai umat Islam, berpandai-pandailah menjaga diri, memohonlah pada tempat memohon, dan berhentilah pada tempat berhenti, agar jangan sampai terperosok dalam suatu kehinaan yang tidak ada taubatnya lagi." Oleh karena itu, beliau juga dijuluki Ad-Da'i ilallah, karena mengajak orang-orang ke jalan Allah dengan cara Nabi Muhammad. Perjalanan dakwahnya diiringi sikap jabar khatir, sikap yang selalu ingin menyenangkan dan menggembirakan orang lain, meskipun dengan kondisi yang kurang sehat, bahkan menggunakan kursi roda. Sehingga di mana tempat yang mengundang beliau, pasti beliau datangi tanpa memilah dan memilih antara si kaya dan si miskin. Seringkali keluarga meminta Sayyidil Walid untuk tidak terlalu memaksakan diri apabila dalam suatu malam terdapat 5-6 acara, tetapi beliau tetap melanjutkan kegiatan beliau dengan penuh semangat dan juga untuk menggembirakan orang yang telah mengundang beliau. Terlebih lagi jika muridnya yang mengundang, maka ia mendahulukan undangan tersebut dari undangan lainnya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf juga memiliki julukan Presiden Subuh, sebab beliau merupakan pencetus dan pelopor dari gerakan sholat subuh berjamaah di Jakarta, atau yang dikenal dengan subuh gabungan. Sebagaimana Rasul bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia sholat semalam suntuk." Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim yang sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu ia berzikir kepada Allah sampai datang waktu isyraq, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Gerakan sholat subuh berjamaah pertama kali diresmikan pada tahun 1998 di Masjid Istiqlal dan dihadiri oleh B.J. Habibie. Pada masa itu merupakan masa transisi pemerintahan B.J. Habibie di Indonesia. Kala itu sholat subuh berjamaah diikuti oleh presiden, para pejabat lainnya, serta berbagai elemen masyarakat. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf juga sering mengajak jamaah dan para pecintanya untuk melakukan ziarah kubra ke makam wali-wali Allah di Jabodetabek. Makam-makam tersebut diantaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Syati Kampung Bandan, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, dan Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di Bogor. Beliau melakukan ziarah tersebut pada bulan Sya'ban dalam rangka menyambung silaturahmi dengan wali-wali Allah dan bertawassul memohon keselamatan selama menjalani puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Pada tahun 2017 lalu, beliau telah memberikan isyarat bahwa waktu beliau sudah tidak lama lagi dan ingin segera kembali untuk bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau mengatakan saat itu beliau belum diizinkan. Kecintaan dan kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad begitu terlihat, di mana setiap disebut nama Nabi Muhammad beliau selalu meneteskan air mata. Bahkan
Al-Habib Ali mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan pertemuan yang banyak sampai beliau sendiri tidak bisa menghitung jumlah pertemuan tersebut. Al-Habib Ali wafat pada waktu asar hari Jumat 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan pada 15 Januari 2021. Kepergian beliau ditangisi oleh murid-muridnya, jamaahnya dan para pecintanya. Namun sebelum kepergiannya meninggalkan pesan-pesan yang amat berharga untuk umat Islam Indonesia. Beliau mengatakan, suatu saat saya tidak ada, saudara saya wasiatkan, jangan tinggalkan majelis ta'lim. Saudara akan kembali kepada Allah. Saya lebih dulu atau saudara lebih dulu. Yang pasti kita akan kembali semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga hadirnya kita di majlis ini menjadikan kita mendapat pandangan dan perhatian khusus dari beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dari ayah beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, dan juga dari guru-guru beliau dan para ulama salafus salihin, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama mereka dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.